ذكر رحمة ربك عبده زكريا. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimanakah jihad kita di zaman sekarang? Apa itu? Bagaimanakah jihad kita di zaman sekarang? Bagi masyarakat biasa yang bukan tentara kan tidak melakukan peperangan, seperti ditugaskan ke daerah konflik untuk berperang di Palestina melawan Israel atau di Irak melawan pasukan Sekutu Barat. Baik, jihad Nabi pernah setelah usai dari perang Badar, jihadnya sudah selesai, damailah keadaan. Tapi tiba-tiba baginda Nabi berkata, kita akan jihad, kita keluar dari jihad kecil menuju jihad yang lebih gede lagi. Ada jihad lebih gede? Perang Badar nggak seimbang, kemenangan pada kaum muslimin ternyata oleh Nabi dianggap sebagai jihad kecil. Ada jihad yang lebih gede lagi. Jihad apa ya Rasulullah? Perangnya kayak apa lagi? Jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, yang disebutkan akhbat min sab'ina syaitana, lebih kecil daripada 70 syaitan dalam diri kita. Pertama adalah jihad kita adalah jihad hawa nafsu, menahan diri dari yang haram, menahan mata kita, milih dalam melihat YouTube, di HP kita jangan disimpan hal-hal yang menjadikan Allah murka. Itu jihad, nggak usah macam-macam deh, nggak usah banyak ngomong. Jihad macam-macam, jihad sederhana hawa nafsu, tontonan televisi dia. Anda itu berjanji tidak nonton sinetron aja sudah jihad, ibu-ibu. Jihad besar itu, berjanji saya tidak mau jihad. Nggak usah pakai tirakat kayak orang dulu puasa nggak makan daging yang enak, sudah pokoknya tidak nonton sinetron, itu sudah aman. Jihad zamannya zaman beda ini. Baik, kemudian kalau Anda bicara tentang berperang melawan musuh-musuh Allah, Anda bisa dua hal lakukan. Musuh Allah dua hal, karena tidak ada peperangan dengan senjata hari ini. Anda ikut berkiprah dalam dakwah para habaib, para ulama, Anda dukung dimanapun mereka berada dengan harta Anda, karena itu jihad untuk menyelamatkan umat dari gangguan orang-orang di luar. Anda mengambil bagian daripada dakwah, karena dakwah itu membela umat Nabi Muhammad. Ini yang pertama dan paling utama. Yang kedua, Anda bela saudara-saudara Anda. Maka hari ini kami suarakan, Anda jangan biasa membeli produk orang yang memusuhi Anda. Saya lebih baik haus daripada saya harus mampir tokonya orang yang diindikasi dia memusuhi Islam. Saya lebih baik haus. Toko-toko yang berjejer di Nusantara ini karena dia diindikasi orang yang musuhi para ulama, enggak. Tapi kan kontraknya dengan saudara kita kaum muslimin, ya biar dia sadar nanti berkontrak dengan kaum muslimin sendiri, jangan dengan orang kafir. Produk-produk yang diindikasi ini adalah untuk memerangi orang Palestina, produk-produk saya tidak akan makan dan tidak minum, lebih baik haus. Kecuali kadang disodorkan oleh seseorang suruh harus minum, Masya Allah, disodorkan gimana. Kalau beli enggak. Kemudian ini masalah produk saja. Hari ini kita bicara produk. Karena apa? Itu yang selalu bersama Anda. Produk orang yang musuh kita itu ada 3 tingkatan. Itu jihad Anda hari ini. Produk musuh-musuh Islam. Nah, sekarang produk musuh-musuh kita itu ada 3. Yang pertama, kita boleh membelinya, bahkan dihimbau. Apa itu? Untuk bertanding dengan mereka. Senjata, teknologi, kekuatan, boleh kita membeli dari mereka karena kita teknologi kerupuk kita ini teknologinya. Kita harus mengambil dari mereka untuk bersaing dengan mereka. Ada yang setengah-tengah lah, persaingannya tidak terlalu penting, seperti masalah fasilitas kelengkapan, fasilitas kayak kendaraan dan sebagainya, tidak terlalu mendesak, tapi penting juga keamanan dan sebagainya. Tapi yang ketiga, Anda tidak boleh ikut-ikutan, tidak boleh Anda membeli produk mereka. Apa itu? Yang tetangga Anda juga punya, air, kerupuk, susu, roti, warung. Anda masih membeli kepada orang yang memusuhi Islam, mana jihad Anda? Pelit iya, nyumbang orang Palestina enggak, belanja ke tetangga juga masih mikir selisih 200 lebih mahal, 200 pikir sama tetangga. Kami ingin semua majelis disuarakan seperti ini. Kami ingin semua majelis suarakan agar Anda memihak. Di Abemat ada, tapi kita tidak menghadirkan produk-produk yang diindikasi. Tapi tetap aja jalan kan, ada yang beli enggak?
Di Abimat insya Allah akan dihadirkan produk yang insya Allah, kalaupun ada itu kesusupan karena kita salah menilai. Kita upayakan tidak ada produk-produk yang diindikasi bahwasanya itu adalah miliknya orang musuh Islam, ngurusi kaum muslimin yang ada di Palestina. Jihad Anda itu saja deh, jangan Anda menyuruh jihad Allahu Akbar, yang Anda minum milik mereka. Ini gimana sih, sadar enggak? Ini perlu menghadirkan makna ini. Kemudian lebih dari itu, kalau Anda ingin membeli itu yang cerdas Anda, misalnya ini produk milik siapa ini, mulai umat Islam. Kalau milik orang Nasrani tetangga kita yang baik dengan kita, nggak ada masalah kita beli sayurnya dia, karena tetangga baik. Mereka ada produk-produk yang disebar di Indonesia itu memang untuk mereka, penghasilannya adalah untuk memerangi umat Islam. Kita harus waspada. Kemudian lebih dari itu, kalau Anda misalnya membeli miliknya, produk-produknya milik saudara-saudara kita yang mereka berjuang, misalnya majlis taklimnya fulan, pesantren fulan, ada usaha-usaha, Anda membeli sambil berdakwah kok. Ini hal belanja saja berapa pahala yang akan dapat. Kadang juga milik saudara kita lebih murah, cuman kadang prestis, gaya. Saya itu kalau tidak sama setan kelihatannya nggak enak gitu loh, seolah-olah ngomong gitu. Ini kebiasa kalau dapur merek keren nggak mau, naudzubillah. Baik, ini saja kalau mau jihad. Yang bertanya mulai hari ini, yang bertanya memulai lalu Anda cari browsing di sahabat-sahabat pejuang, produk apa sih yang diindikasi adalah miliknya orang non muslim yang memerangi Islam. Kalau non muslim tidak memerangi Islam nggak ada masalah. Non muslim tapi memerangi Islam ada. Dulu kan pernah ada kasus masalah roti lalu ditutup, hebat. Coba semuanya sadar begitu kan aman. Kita tuh kuat. Kenapa orang Islam kok semakin nyungsep itu? Kalau nyungsep ini adalah karena saudaranya nggak boleh beli milik saudaranya. Saya busuk milik tetangga kita tuh nggak laku-laku, karena Anda beli sebelahnya lagi. Di sisi lain kadang kita juga kurang jujur. Kadang umat Islam ini perlu kejujuran. Uang buat tempe saja harus beli kedelai bukan dari saudara kita, harus beli dari luar negeri. Kenapa? Kalau saya beli kedelai tetangga saya, mesin saya rusak. Kenapa? Kedelainya campur pasir. Nah, ini kan repot. Umat Islam nggak jujur ini, repot. Nah, kalau sudah umat Islam benar, jujur, kualitas produksinya nih. Dan kami seru kepada siapapun yang punya produk-produk kecil, home industry dan sebagainya, coba Anda bisa daftarkan kepada tim kami untuk bisa dibesarkan itu produk. Dan nanti akan dipasarkan ke penjuru Indonesia. Kita akan komunikasi dengan orang-orang yang punya kecemburuan seperti ini. Jadi warung Anda, produk Anda tidak akan mati, tidak akan melempem, lalu busuk, berjamur, lalu nggak terjual insya Allah. Kita ingin membuat jaringan di antara saudara-saudara kita, dan ini tantangan besar, dan kami berharap ini disambut oleh kaum muslimin semuanya. Baik, kami ini rindu untuk ini. Jadi jihad kita seperti itu deh. Siap? Awas ketahuan di tangannya minum air apa nanti. Malu lah. Aku jihad, takbir, sholawat, ya. Tak tahunya nggak peduli. Ini penting, jangan dianggap sepele. Permasalahan kita kurang ghirah, kurang kecemburuan. Dakwah itu, kalau jihad dan dakwah itu harus ada cemburu. Kalau dakwah tidak cemburu dan tidak dengan kecemburuan, dengan ghirah, tidak dengan ghirah, maka ketahuilah yang ada adalah bukan dakwah kepada Allah, dakwah kepada dirinya sendiri, kepentingan untuk pribadinya, biar dia lebih kaya, biar lebih hebat, lebih masyhur, hancurlah dia. Wallahu a'lam bishawab.